Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan semua kita kemudahan dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan kita ketahui ilmu adalah cahaya, ilmu adalah petunjuk yang dibutuhkan oleh semua orang. Semua kita butuh cahaya. Semua kita membutuhkan penerangan. Walaupun ke tempat yang sudah biasa kita kunjungi. Bahkan walaupun di rumah kita sendiri, ke bagian-bagiannya, ke ruang tamu, mungkin ke ruang tengah, ke ruang kamar mandi, gitu. Semua dia harus pakai penerangan. Walaupun udah rumah sendiri hafal, gitu. Itu pun juga kesulitan, mungkin terhalang, mungkin kena bahaya kalau tanpa ada cahaya, tanpa ada penerangan. Lebih-lebih di dalam kita menuju kehidupan setelah kematian. Nah, gitu. Lebih-lebih apa? Dalam kita menuju kehidupan setelah kematian. Nah, ini tentu kita di dunia ini menempuhnya harus dengan ilmu, dengan cahaya, dengan petunjuk, ya kan? Dengan harapan semoga nanti di sana pada kehidupan kita setelah kematian itu benar-benar kita sampai pada tujuan, ya kan? Kita sampai pada tujuan, ya. Karena kita sampai meninggal dunia itu bisa yang dinamakan dengan husnul khotimah, ya kan? Bisa husnul khotimah. Dan sebelum meninggal dunia kita selalu sesuai ilmu, sesuai syariat, menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita ketahui dengan cahaya, dengan ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Bahkan kita barangkali bisa mempunyai amal jariah tetap membantu kita walaupun kita telah meninggal dunia pun pakai cahaya Al-Qur'an. Nah, ini maka suatu kebahagiaan yang sangat besar bagi semua kita apabila diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i, mencari ilmu Al-Qur'an. Dan kita telah pelajari beberapa pertemuan yang lalu, bahkan beberapa pertemuan, ya kan, itu tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Kita telah pelajari khusus bab sifat-sifat Al-Qur'an yang menunjukkan keagungannya. Kita telah bahas kemarin bab itu saja 3 atau 4? 3 minggu. 3 pertemuan, ya. 3 pertemuan, ya. 3 pertemuan kita membahasnya.
3 pertemuan kita bahas. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah sifat Al-Quran. Dia Al-Quranul Azim dan Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid, ya kan? Lalu berikutnya kita bahas sifat yang berikutnya Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Terus beberapa pertemuan pembahasan tentang betul-betul Al-Quran mempunyai taksir. Taksir Al-Quran benar-benar mempunyai pengaruh yang dahsyat, mempunyai pengaruh yang kuat, yang menuntut dan meyakinkan semua pihak, semua yang berkepentingan betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai dasarnya, sebagai landasannya, karena Al-Quran pasti memberikan taksir, memberikan pengaruh yang besar, memberikan pengaruh sehingga hati manusia bisa inabah kepada Allah. Hati manusia yang merupakan pimpinan anggota badan bisa hati yang lumrah, hati yang pantas, hati yang soleh, hati yang soleh, layaknya pemimpin anggota badan mengatur seluruh anggota badan dalam kemaslahatan. Itu pembahasan kita di waktu yang lalu tentang sifat-sifat Al-Quran. Ikhwati billah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini akan melanjutkan tujuan dan maksud. Mengapa Al-Quran diterangkan sifat-sifatnya demikian panjang? Mengapa Al-Quran oleh Allah Ta'ala diberikan sifat-sifat yang aneka ragam, yang menunjukkan Al-Quran adalah agung, Al-Quran adalah penuh berkah, Al-Quran adalah mempunyai pengaruh dan memberikan hasil yang istimewa. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang, tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud setelah semua kita diberitahu dan mempelajari sifat-sifat kemuliaan Al-Quran. Ini mohon tentang hal itu di murojaah, ya, dicermati, dipahami dengan baik. Nah, ini pembahasan kali ini adalah tindak lanjut atau tujuan yang dimaksud dari kita mengkaji Aushaful Quran, dalam mengkaji sifat-sifat Al-Quran. Nah, ikhwah, yuk kita baca pembahasannya tentang hal itu. Yuk.
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Dan Al-Quran yang mulia adalah sumber syariat Islam yang mana dengannya Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi memberi peringatan kepada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, sebuah kitab yang kami menurunkannya kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka, kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang baginya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan kecelakaanlah orang-orang kafir dari azab yang amat pedih. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber syariat juga, sebagaimana Al-Quran telah menetapkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami mengutus engkau atas mereka sebagai pemelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, dan apa-apa yang Rasul datang kepada kalian maka ambillah ia, dan apa-apa yang dilarang, apa-apa yang engkau dilarang darinya maka tinggalkanlah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 31, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian atas dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini akhwah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan. Ini perkara yang utama. Ini adalah amron muhimman. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali, yang mana untuk menerangkannya ini telah diberi mukadimah, yaitu apa? Penjelasan tentang sifat-sifat Al-Quran yang sangat agung. Jadi dari keterangan di atas tentang sifat-sifat Al-Quran yang sangat agung dengan beragam sifat yang sangat banyak hingga pengaruhnya dan hasil yang ditimbulkannya, maka menerangkan kepada semua kita dan semua para hamba, semua manusia akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, dimanapun mereka berada, apapun posisi mereka, maka menunjukkan kepada semua kita bahwasanya Al-Qur'anul Karimu masdarus syariah al-islamiyah. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia dari Al-Fatihah
darinya sampai akhirnya surah An-Nas itu merupakan masdar, itu merupakan landasan, merupakan sumber, segala sumber dari asy-syari'ati al-islamiyah, dari sumber dari segala sumber dalam syariah Islamiyah, dalam manusia menempuh syariah, dalam manusia menempuh satu-satunya jalan, dalam menempuh satu-satunya jalan, satu-satunya yaitu apa yang hendaknya ditempuh secara Islamiyah, secara pasrah menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan para hamba. Yang telah menciptakan para hamba. Jadi semua kita tentunya mengakui, semua kita ini yang pertama adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kita dan semua makhluk, diciptakanlah mereka semua itu sempurna. Sempurna artinya apa? Sempurnanya makhluk. Sempurnanya makhluk artinya adalah semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan dan maksud makhluk itu diciptakan. Semuanya. Kita diberi mata misalnya. Mata kita disempurnakan oleh Allah, mata kita dibikin sedemikian oleh Allah bisa sesuai dengan tujuan dan maksud mata itu diciptakan. Ya. Sehingga manusia dengan diciptakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah juga apa perangkat-perangkat diri manusia ini kan itu. Ya kan? Coba kita diciptakan. Kemudian kita diberi oleh Allah Ta'ala tangan, kaki, ya kan? Lahir batin, anggota badan. Nah, dan diberi pasokan kebutuhan kan itu. Tentu demikian. Harus apa juga? Mendapatkan pasokan kebutuhan. Walaupun itu diciptakan dan diciptakan untuk kita paru-paru, kalau nggak ada pasokan udara, ya mati, ya kan? Ya mati kan gitu. Kita diciptakan dan diciptakan untuk kita mata, tapi nggak ada pasokan cahaya, mata nggak bisa melihat, ya dong? Mata nggak bisa melihat. Kita diciptakan kaki yang kuat, kuda-kuda, nggak ada bumi. Semuanya lumpur, ya nggak bisa berpijak, ya kan? Nggak bisa berpijak, apalagi jalan tapi loncat, ya kan? Gitu. Berpijak aja nggak bisa, kan gitu. Semua dipasok oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk duniawiyah. Nah, demikian pula untuk ukhrawiyah. Demikian juga untuk diniyah. Untuk diniyah yang mana pastilah manusia itu ada ukhrawi, ada akhirat. Nah, tidak mungkin tidak, pasti ada. Pasti semua apa yang manusia kerjakan dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepeninggalnya manusia nanti di depan lagi akan dihadirkan catatan tersebut. Itu perkara yang pasti, kita nggak boleh bimbang dan ragu, sebagaimana Dia Ta'ala menciptakan semua kita, ya kan? Nah, oleh karenanya untuk bekal kehidupan yang seperti itu kita membutuhkan syariah, membutuhkan syariat, membutuhkan jalan hidup. Dan hendaknya syariah kita adalah Islamiyah,
yaitu syariah yang pasrah dan patuh kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Harus begitu. Nah, oleh karenanya kita butuh dasar, butuh masdar, butuh sumber segala sumber, dan ternyata sumber segala sumbernya adalah apa yang selama ini kita pelajari, sifat-sifatnya yang sangat banyak, keagungannya, kemuliaannya. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Itu hendaknya diterima oleh semua orang. Hendaknya dengan lapang dan gembira manusia menerima Al-Qur'anul Karim sebagai sumbernya syariah dalam manusia Islamiyah, pasrah patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syariah Islamiyah allati bu'isa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Syariah dan jalan yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan utusan oleh Allah, membawa hal itu kepada manusia kafah seluruhnya. Ya, ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pembahasan yang penting, satu dasar yang sangat agung. Oleh karenanya diingatkan tadi, sifat-sifat Al-Quran hendaknya diulang, dibaca-baca lagi, diingat-ingat, ya kan? Ingat-ingat, dicatat, dihafal dalam hati, difahami, sehingga betul-betul membawa kita menyadari dan meyakini bahwasanya Al-Quran dengan semua sifat-sifatnya adalah pantas dan layak merupakan sumber segala sumber di dalam syariah al-Islamiyah. Gitu. Bersumberkan kepada Al-Quranul Karim. Sehingga semestinya kita semua mendalami Al-Quran. Nanti kita membahas perilaku kehidupan dalam semua bidang itu merujuk kepada sumbernya, kepada masdarnya, yaitu Al-Quran. Jangan sampai manusia menganggap di Al-Quran tidak ada. Begitu, naudzubillah. Enggak demikian. Di Al-Quran pasti ada. Silahkan dibaca ulang sifat-sifat Al-Quran yang telah lalu. Al-Quran ini tidak mampu memperbaiki, naudzubillah, enggak mungkin. Silakan pelajari taksir dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan taksir kepada seluruh hamba, semua manusia, muslimnya maupun selainnya. Dan sehingga manusia sampai punya pendirian yang teguh, yang kokoh, apa saja mesti merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dan jangan sampai ada suatu yang diambil dari selain Al-Quran. Jangan sampai ada suatu sumber di dalam kita meniti jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya pasti kembali kepadanya, tidak. Jangan sampai sumber jalan kita selain Al-Quran. Jangan sampai selain Al-Quran dan Sunnah. Di semua yang selainnya tidak boleh diambil. Karena semua yang selain dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak lepas dari dua hal. Semua yang selain Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari dua hal. Yang pertama,
itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah gitu. Jadi jalan atau hukum yang selain Al-Quran dan As-Sunnah itu memang sebetulnya selaras dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, ya berarti itu adalah memang kenapa enggak langsung diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah? Mengapa enggak dijadikan bukti sebagaimana agungnya Al-Quran? Di Al-Quran yang sudah turun sejak dahulu, sekarang pun masih munasib, tetap sesuai dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun selagi masyarakat manusia ini berpegang teguh dengannya, maka akan dihantarkan oleh Al-Quran mencapai kemaslahatan hidup. Mencapai kemaslahatan hidup, mendapatkan kemaslahatan di umat manapun, di umat siapapun, di tempat manapun, di zaman kapan saja. Berpegang teguh dengan Al-Quran itu pasti akan dihantarkan kepada kemaslahatan hidup di dunia wal akhirah. Jadi kalau dijumpai dari selain Al-Quran ternyata sesuai dengan Al-Quran, nah hendaknya itu untuk bukti, oh itulah sesuai Al-Quran, itu agungnya Al-Quran yang sudah diturunkan sejak dahulu. Untuk bukti ayo semuanya makanya bersumberkan kepada Al-Quran. Nah gitu, oh demikian kan gitu. Makanya kita mengambil dari Al-Quran, dinamakan masdarus syariah. Yang kedua, apabila apa yang selain Al-Quran itu adalah berselisih, bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas kewajiban semua manusia, kewajiban semua hamba itu adalah mengedepankan ketetapan Al-Quran, mengedepankan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, karena sifat-sifat Al-Quran yang telah dahulu pembahasannya, dan karena kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dunia ini pun kita bisa hidup karena dipasok kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipasok bumi, dipasok langit, dipasok sinar, dipasok udara, dipasok air. Dan yang bisa memasok perkara-perkara besar itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya untuk yang lebih besar lagi, untuk kehidupan akhirat, kehidupan dunia, kehidupan sepanjang masa, tentu juga Allah memasok kebutuhan hamba. Itu apa? Al-Quran. Oleh karenanya Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan dan mencontohi pengamalan Al-Quran. Maka jika berbeda dengan Al-Quran, wajib didahulukan Al-Quran. Ya, ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran lah yang akan menjadikan umat ini baik, yang menjadikan makhluk ini hidupnya menggapai kemaslahatan. Di ini umat akan baik dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Kaum muslimin ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang selain Al-Quran dan dianggap itu maslahat padahal bertentangan dengan Al-Quran,
maka tidak bisa diterima. Walaupun dianggap mendatangkan maslahat, tapi jika bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak mungkin diterima dan tidak dibenarkan diterima. Mengapa? Nah, yang pertama, yang menganggapnya maslahat, dia kan hanya manusia. Ya kan? Nah, kalau apa yang Al-Quran tunjukkan itu pasti membawa maslahat, dan yang menganggap maslahat adalah pencipta manusia yang terbukti telah menciptakan manusia dari setetes air, menunjukkan ilmunya sempurna, kemampuannya sempurna, dan juga Dia Ta'ala yang menciptakan manusia adalah maha bijaksana, sebagaimana manusia ini harus diciptakan dalam kebijaksanaan. Ya kan? Kemana? Apa itu bulu mata wae bijaksana? Ya ora? Gimana, akhi? Bulu matamu si bener enak apa ora? Si bener ada bulu matanya tidak kamu? Yang betul. Lah iya, kok ya enak nih kan ya kasih bulu mata. Si bener tambah panjang pengen iki wae yang itu kan. Dia yang maha bijaksana, ya semuanya sesuai hikmah, semua ditempatkan pada tempatnya semua. Ini yang menunjukkan sang pencipta kita maha bijaksana. Maka bila Dia Ta'ala mengatakan ini maslahat, memang Dia maha tahu, Dia maha mampu, Dia maha bijaksana. Adapun yang selainnya ini juga maslahat. Tapi kan ini Dia kan nggak maha tahu. Kan ada kemungkinan salah ilmu, atau kurang mampu mewujudkan, atau kurang bijaksana. Dia terburu mengatakan maslahat, padahal nanti sebetulnya tidak. Ya kan gitu. Dia ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau dia mengatakan maslahat, itu kan versinya dia. Tentu tidak bisa mengalahkan versinya Allah pencipta manusia. Jadi zatnya manusia sendiri dia perlu kekurangan. Dan orang itu bisa melebihi makhluk yang lain karena akal. Manusia bisa mulia dibandingkan hewan karena akal. Namun juga akal manusia pun terbatas juga, kan gitu. Terbatas juga akal manusia pun terbatas. Orang punya pikiran juga pikiran terbatas. Jadi orang punya kelebihan, keistimewaan dibandingkan makhluk karena pikirannya. Akalnya itu pun tapi dibatasi oleh Allah Ta'ala. Diberikan tapi hanya sesuatu yang terbatas, sehingga tidak boleh kita mengedepankan maslahat versi manusia jika bertentangan dengan maslahat versi pencipta manusia. Ya kan? Itu maka kita nggak boleh mengedepankan maslahat tapi itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Juga kalaupunlah kita anggap kan mereka-mereka ini yang mencetuskannya kan semuanya ahli, semuanya berpengalaman, semuanya cerdas dan cerdik. Nah kan gitu. Iya. Tapi kan pengalamannya manusia, cerdasnya manusia itu sekedar mengetahui apa yang di sekelilingnya, sekedar apa yang dia pelajari, apa yang ada padanya, kan gitu. Adapun apa yang jauh darinya dan apa yang tentunya tidak nampak baginya dan masih banyak hal yang belum dinampakkan, kan gitu. Tentu dia tidak cerdik, ya, nggak cerdas, kan gitu. Tentu dia nggak cerdas itu, gandakan cerdas dia belum tahu, belum dinampakkan. Nah, ini akan menyebabkan kesalahan penilaian dia kalau mengatakan maslahat, sementara
bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulnya. Ya, ikhwan bahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena alasan itu dan juga yang lainnya, maka hendaknya kita katakan dengan keteguhan hati kita, dengan keyakinan yang mantap bahwasanya tidak ada masdar syariah Islamiyah selain Al-Quran, As-Sunnah. Jadi mesti dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang lainnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu begitu. Ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang jangan sampai salah menilai ya tentang Al-Quran. Diingat sifat-sifat telah lalu. Dan jangan sampai ada yang mengatakan Al-Quran, As-Sunnah itu kan hanya mengurusi apa yang ada antara manusia dengan Allah. Kalaupun dalam apa yang sesama manusia itu hanya dalam perkara-perkara individu, hanya masalah warisan, hanya masalah pernikahan, itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, itu sehingga kita nggak bisa memakai Al-Quran dalam hal yang lebih luas. Ini nggak boleh, nggak bisa dibenarkan, karena telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang Islam ini, tentang ini Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai manusia mendakwa, menilai bahwa Al-Quranul Karim, bahwa agama Islam hanya mengatur antara hamba dengan Allah, dan jika sesama hamba hanya sekedar warisan dan pernikahan, itu dakwaan didustakan oleh Al-Quran. Didustakan oleh Al-Quran, karena kata Al-Quran Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya ikhwah bahagia yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran Karim itu yang membahas seluruh perkara, ya, antara hamba dengan Allah dan juga antara hamba dengan hamba dalam seluruh aspek kehidupan, dalam masalah hutang, masalah muamalah, masalah nikah, masalah warisan dan lain. Jadi kesimpulannya ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang harus mencari petunjuk dari Al-Quran. Harus menjadi Al-Quran sebagai masdar, sumber segala sumber. Kalau sampai manusia mencari sumber dari selain Al-Quran, ya maka dia akan salah jalan. Kerja keras, banting tulang, keras keringat, tapi salah jalan. Jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan bahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalilnya.
Penulis Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafara waliyul muslimin menerangkan di sini beberapa dalil, menyebutkan beberapa dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah masdarus syariah Islamiyah, demikian juga As-Sunnah. Yang pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai masdarus syariah Islamiyah, beliau menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang pertama. Ya. Itu menunjukkan dengan jelas bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah masdaru asy-syariah. Masdaru asy-syariah. Firman-Nya Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang telah nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang Allah turunkan, Allah namakan, Allah sifati dengan Al-Furqan. Di sini nazzalal Qur'an, tetapi dalam rangka memberikan makna yang lebih balaghahnya Al-Qur'an agar memahamkan fungsi Al-Qur'an, maka Allah ungkapkan dengan namanya atau sifatnya, yaitu nazzalal Furqan. Karena Al-Qur'an sebagai Al-Furqan yang membedakan antara al-haq dan al-batil, yang membedakan antara wali-wali Allah atau musuh-musuhnya, yang membedakan antara beragam perkara yang diperselisihkan. Ya, ikhwah bahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan Al-Quran Al-Furqan yang Allah turunkan itu adalah kepada Rasulnya ala abdi, kepada hambanya. Ini juga untuk memberikan balaghah, memberikan maksud, memberikan penjelasan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah abdihi, manusia yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jabatan manusia yang paling tinggi, kedudukan yang paling terhormat, gelar yang paling atas adalah Abdullah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menaklukkan syahwat, bisa menaklukkan hawa nafsu, bisa menaklukkan penghambaan-penghambaan yang lain, merdeka hanya menghamba kepada zat yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan dunia dan akhirat, al-abdi. Nah gitu. Terus syahidnya jamaah, Al-Quran sebagai masdar syariah, yaitu yang Allah turunkan kepada hambanya ini adalah liyakuna lil alamina nadhira, supaya menjadi peringatan bagi seluruh semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya kerasulan beliau Muhammad SAW adalah umum untuk seluruh benua, semua di alam semesta, semua bangsa,
Karena liyakuna lil alamina nadhira. Ya, ini yang pertama yang beliau bawakan dalilnya. Yang kedua, ikhwatifillah, beliau mendatangkan dalil yang kedua, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat pertama juga. Ya, ayat pertama. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamidi Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Qur'an adalah kitab. Anzalnahu ilaik, yang kami menurunkannya kepadamu. Dan manusia nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang untuk menjadikannya Al-Quran menjadi sebagai sumber, sebagai masdar. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk mengeluarkan manusia dari az-zulumat, dari beragam kegelapan. Kegelapan ketidaktahuan. Kegelapan ketidaktahuan, kegelapan kezaliman, kegelapan kekufuran, ilan nur kepada cahaya, biidzni rabbihim, atas seizin Rabb mereka yang telah menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang menyantuni mereka, mengeluarkan mereka kepada cahaya, kepada siratil azizil hamid, kepada menempuh jalan al-azizil hamid. Itu jamaah, jalannya Allah, jalan yang disahkan, jalan yang dibangun oleh Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Dan manusia tidak punya pilihan lain, dan manusia tidak dibenarkan jika tidak memilihnya. Karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa lepas dari dimiliki oleh Allah. Jadi manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengikuti firman-Nya dengan jalannya Allah Al-Azizil Hamid, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalannya Allah yang memiliki, yang dialah pemilik semua apa saja yang di langit-langit dan semua apa saja yang di bumi. Nah, gitu ya, Mak. Jadi selagi Allah lah pemilik semua yang di langit dan semua yang di bumi, maka berarti harus hukum itu kembali kepada Allah. Hukum itu harus kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan, selagi Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dan selalulah bumi dan langit milik Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena adanya langit dia yang menciptakan, adanya bumi dia pun yang menciptakan, adanya air di bumi memancar sehingga bumi menumbuhkan tumbuhan, apa yang dimakan oleh manusia itu pun juga dia ta'ala yang melakukannya. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Coba bumi yang kita tempati ini, betapapun luasnya yang kita miliki, kita punya berapa hektar, punya berapa pulau, apa yang terjadi, apa yang akan kita peroleh kalau Allah nggak memberi air, ya kan? Apa yang akan orang peroleh kalau tidak ada air, nggak diairi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada tambangnya, ya kan dari tambangnya. Nah, apa kita mau makan tambang? Ada yang bisa makan tambang nggak? Nggak bisa. Tambang ya tetap digantikan apa? Digantikan membeli hasil bumi dari yang ditumbuhkan oleh air, ya kan? Pakai airnya, hasil dari bumi yang melalui gabungannya diberikan air di dalam bumi itu, tetap demikian. Dia Ta'ala yang menciptakannya, Dia Ta'ala pula yang mengaturnya. Nah, oleh karena itu maka orang harus jujur mengakui ini selamanya langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga dimanapun kapanpun mesti manusia berhukum kepada hukumnya Allah, kepada Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan untuk litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di akhir ayat Dia Ta'ala menyampaikan peringatan bahwa orang-orang yang mereka tidak mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim, tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuknya, dia mendapatkan kecelakaan. Wailun lil kafirin. Kecelakaan berupa adzabin syadid, berupa siksa yang sangat pedih, dan itu sangat mungkin sekali karena mereka juga kesalahan yang sangat besar, diciptakan oleh Allah. Dicipta oleh Allah, diciptakan Allah apa yang Dia miliki dan dipasok semua kebutuhannya. Bahkan Allah mengutus Rasul, menyatakan kitab suci. Bagaimana? Itu bukan kesalahan yang besar kalau manusia menjadikan agamanya, kitab sucinya di belakang punggung. Maka sungguh wailun min adzabin syadid. Nah, itu ya beberapa ayat yang beliau datangkan tentang Al-Quran adalah masdaru syariah. Adapun yang kedua, as-sunnatun nabawiyah, juga masdaru syariah, sebagaimana yang disahkan Al-Quran, sebagaimana beberapa ayat yang menjelaskannya bahwa masdaru syariah adalah Al-Quran as-sunnah. Untuk as-sunnah yang pertama beliau bawakan dalilnya bahwa kita harus menjadikan as-sunnah sebagai masdar syariah
Yaitu Al-Quran mengesahkannya sebagaimana dalam firman-Nya Allah di dalam surat An-Nisa 80. Di sana Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Mana may yuti'ir rasul? Siapa yang mentaati rasul? Barang siapa yang mentaati rasul. Tentu dalam perkara-perkara yang belum datang dalam Al-Quran. Ya kan? Barang siapa mentaati rasul dalam perincian-perincian perkara yang belum dirinci dalam Al-Quran. Allah katakan faqad atau Allah, maka sungguh dia telah dinilai dan dimasukkan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mentaati rasul adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah rasul, larangan rasul, itu kita wajib menuruti. Menuruti perintahnya dengan melaksanakannya, menuruti larangannya dengan menjauhinya. Ini jamaah, ini sangat jelas sekali ada gamblang bahwa apa yang datang dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu kita wajib mentaatinya sebagaimana hukum yang datang dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan As-Sunnah, maka dia namanya belum mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, didatangkan firman-Nya Allah dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab firman-Nya Allah Ta'ala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." May ya'sillah man syartiyah, ya'si fi'il syarat, jazm, membuang huruf ilah. Artinya ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia keluar dari area mentaati Allah dan Rasul, tidak mau dalam area mentaati Allah dan Rasul, dimanapun dia berada. Kalau sampai di luar area mentaati Allah dan Rasul, namanya apa? Salah jalan, dan jelas salah, dolalan mubina, itu kesesatan yang jelas salah kalau sampai bukan di area mentaati Allah dan Rasul, kalau sampai pada area mendurhakai Allah dan Rasul. Itu jamaah. Kamu punya HP di luar negeri, fungsi enggak? Enggak fungsi, kalau enggak lapor ke sana. Kamu daftarkan ya enggak masuk. Bukan wilayahnya, bukan wilayah pesanan 2 kamu. Kalau pesanan 2 kamu ke wilayah lain ya enggak jadi. Nomornya enggak masuk, enggak diakui kamu. Itu juga bukti kan. Itu bukti bagaimana manusia sampai keluar dari aturan Allah dan Rasul, padahal mereka di dalam kekuasaan Allah, diciptakan oleh Allah. Maka sampai ya'sillah wa rasul faqad dhalalan mubina, itu jelas namanya salah jalan, itu jelas salah. Jangan sampai bener iki, wah gena salah. Dhalalan mubina, jelas salah. Kalau sampai mendurhakai Allah dan Rasul, sampai keluar dari mentaati Allah dan Rasul, kalau nggak sampai kepada memakai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber, sebagai landasan, sebagai pijakan. Kok lain pijakan? Itu jelas dolalan mubina, itu jelas namanya ya'sillah wa rasul, kan begitu. Itu jamaah. Itu surat
Al-Ahzab. Ya. Maka beliau ambilkan juga firman-Nya Allah dalam Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang Rasul berikan ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Demikian juga bahwa as-sunnah nabawiyah adalah syariah, masdar syariah jamaah. Firman-Nya Allah, beliau nukilkan yang terakhir di sini surah Ali Imran, bahwasanya mengikuti Rasul, menjalankan sunnah Rasul itu namanya benarnya bukti cinta kepada Allah. Benarnya bukti cinta kepada Allah. Jadi mencintai Allah itu tidak boleh hanya mendakwa, sebagaimana mencintai pasangan kita pun juga nggak boleh hanya mendakwa, ya kan? Nggak boleh mendakwa, kan gitu. Ya. Kalau bukti cintanya hamba kepada Allah, memang hamba semestinya mencintai Allah. Semestinya hamba mencintai Allah, namun buktinya harus benar. Buktinya apa kata Dia Ta'ala? Fattabi'uni. Harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau manusia dalam membuktikan cintanya kepada Allah itu dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apa? Mengikuti Rasul, maka cintanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan balik dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Bahkan ditambahi lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa dan kesalahanmu diampuni olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ini kita baca. Jadi alhamdulillah selesai untuk mukadimah ya. Mukadimahnya selesai. Itu intinya loh itu. Itu intinya, itu ujian kayaknya kuat semua itu. Nah kan intinya itu kan, itu pokok-pokoknya itu di murojaah itu diujikan semua. Ya. Itu ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum